warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursida Umi Mesyarah, NIM 181011211200002, Program Studi Pendidikan Fisika kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang impuls dan momentum linier yang mencakup pertama, konsep momentum, kedua, konsep impuls, ketiga, hubungan impuls dan momentum, keempat, hukum kekekalan momentum, dan kelima, jenis-jenis tumpukan. Apa itu momentum? Coba kita lihat gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut ada dua gambar, yaitu satu gambar mobil sedan dan satu gambar sepeda motor, yang pasti memiliki massa yang berbeda. Bisa kita lihat pada gambar di samping massanya berapa, dan juga tetapi memiliki kecepatan yang sama. Nah, menurut kalian nih, yang mana yang sulit dihentikan di antara kedua alat transportasi tersebut? Kalau kalian jawab mobil sedan, jawabannya benar. Mobil sedan lebih sulit dihentikan karena massanya yang lebih besar, sehingga sulit untuk dihentikan. Sekarang kita ada lagi perumpamaan. Di sana ada dua gambar, yaitu gambar sepeda motor 1 dan sepeda motor 2, memiliki massa yang sama tetapi memiliki kecepatan yang berbeda. Sepeda motor 2 kecepatannya lebih besar daripada sepeda motor yang 1, sehingga menurut kalian nih, yang mana yang lebih sulit dihentikan? Kalau kalian jawab sepeda motor 2 lebih sulit dihentikan, jawaban kalian benar, karena kecepatan sepeda motor 2 itu lebih besar daripada kecepatan sepeda motor 1. Jadi dari penggambaran tersebut bisa disimpulkan nih, apa itu momentum? Nah, momentum adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Momentum itu disebut hasil kali antara massa dan kecepatan, sehingga dapat dirumuskan dari, bisa kita lihat di papan tulis ya rumusnya. Nah, rumusnya P sama dengan M dikali V-nya. P itu momentum, M itu massa, V itu kecepatan. Sehingga semakin besar massa, maka momentumnya juga semakin besar. Apabila semakin besar kecepatan, maka momentumnya juga semakin besar. Nah, jadi itulah yang disebut dengan momentum. Bisa kita lihat bola yang awalnya diam, yang berarti bola tersebut momentumnya sama dengan 0, lalu ditendang bolanya sehingga momentumnya berubah, kecepatannya berubah, dan berarti juga momentumnya semakin besar. Jadi terjadilah perubahan momentum. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, merupakan hubungan antara impuls dan momentum, dan menghasilkan impuls sama dengan hasil kali antara gaya dan perubahan waktu. Jadi I sama dengan F kali delta T, yang mana I sama dengan impuls, satuannya Newton second, F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan delta T sama dengan selang waktu, satuannya second. Berikut teorema impuls momentum.
Oke, di sini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Di sini mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak apa itu hukum kekekalan momentum? Nah, tahu nggak nih kira-kira apa? Jadi, hukum kekekalan momentum bisa kita analogikan. Misalnya, ada bola A dan bola B, yang mana pada bola A disebut MA, PA, dan bola B bekerja momentum MB, PB. Nah, dia ini maka P sama dengan MA, VA ditambah MB, PB, dan momentum setelah tumbukan P aksen sama dengan MA, VA aksen ditambah MB, PB aksen. Sehingga pada bola yang bertumbukan, sistem tersebut kan saling bersentuhan tuh bolanya, sehingga bekerja gaya kan. Nah, gaya jadi bola B yang mengerjakan gaya pada bola A disebut FAB, sedangkan bola A mengerjakan gaya pada bola B disebut FBA. Hukum kekekalan momentum linier berbunyi dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Hukum kekekalan momentum di sini berlaku apabila tidak ada gaya luar yang ikut serta, sehingga yang bekerja hanyalah gaya dalam. Jadi, rumus hukum kekekalan momentum linier V sebelum sama dengan V sesudah. Jadi, VA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Jadi, MA VA ditambah MB VB sama dengan MA PA aksen ditambah MB PB aksen. Nah, itulah hukum kekekalan momentum. Beberapa aplikasi momentum linier, yakni yang pertama adalah peristiwa ledakan, yang kedua penembakan proyektil, yang ketiga adalah peluncuran roket yang bisa kalian lihat pada gambar di atas. Ada 3 jenis tumbukan. Pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Yang pertama akan kita bahas dulu nih. Ada yang tahu nggak apa itu tumbukan lenting sempurna? Nah, kalau belum ada yang tahu, bisa dianalogikan dulu ya. Jadi, pada tumbukan lenting sempurna, kecepatan bola 2 sesudah tumbukan pasti sama dengan kecepatan bola 1 sebelum tumbukan, yaitu V. Jadi, momentum bola 1 dialihkan seluruhnya ke momentum bola 2. Nah, jadi energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum pada tumbukan lenting sempurna ini. Nah, bisa dirumuskan dengan delta V aksen sama dengan min delta V. Jadi, P2 aksen dikurang P1 aksen sama dengan min dalam kurung V2 dikurang V1. Jadi, untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Nah, jenis tumbukan yang akan kita bahas adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi, pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini terjadi pada salah satu contohnya pada plastisin. Plastisin
plastisin yang digerakkan sehingga bisa menumbuk bola biliar, maka plastisin tersebut menempel pada bola biliar sehingga plastisin dan bola biliar bergerak bersama-sama. Nah, dengan kecepatan yang sama pula. Jadi pada jenis tumbukan tidak lenting sama sekali, sesaat setelah tumbukan kedua benda itu bersatu dan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama, sehingga dirumuskan untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, M1Pi1 ditambah M2Pi2 sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 tutup kurung Pi aksen. Selanjutnya kita akan membahas tumbukan lenting sebagian. Nah, apa sih tumbukan lenting sebagian ini? Pernah nggak kalian main bola basket atau bola tenis atau bola kasti? Nah, saat kalian memantulkan bola basket dengan ketinggian tertentu, pada saat kalian itu melepaskan bola basket pada ketinggian H1 di atas lantai, maka akan terpental setinggi H2 lagi, dengan H2 itu selalu lebih kecil dari H1. Nah, sebagian besar tumbukan yaitu tumbukan lenting sebagian. Nah, itu yang disebut tumbukan lenting sebagian. Jadi, pada tumbukan lenting sebagian ini, koefisien restitusinya kurang dari 1 dan lebih dari 0. Dan banyak terdapat pada kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Jadi, tumbukan lenting sebagian tadi contohnya bola basket tadi ya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilapan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.